saya hanya sedikit memaparkan bahwa sejarah Islam secara sistematis selama ini sudah dikaburkan, ya. Dan karena apa? Karena ada usaha dari kolonial Belanda untuk menundukkan orang-orang pribumi Muslim Indonesia, tapi mereka tidak mampu, ya. Sejak kolonialisasi datang pertama kali, ya, ketika Portugis menaklukkan Malaka, itu langsung direaksi oleh Demak, ya. Adipati Unus mengerahkan armada untuk menyerang Malaka. Sekalipun penyerangan tahun 1511 itu gagal, ya, itu diulangi lagi tahun 1521 sampai Adipati Unus gugur dalam pertempuran di sana, ya. 1522 Portugis datang ke Sunda Kelapa, ya, terkena hantaman badai, dan kemudian salah satu kapal brigantin mendarat, diserang sama Fadilakan, orang sana menyebut Falatehan, ya, dibunuh semua, ya. Francisco de Sá sebagai pimpinan armada datang untuk menyelamatkan pasukan yang terdampar itu, tapi diserang oleh Fatahillah dan kalah, ya. Nah, sejak itu tidak berani lagi Portugis datang ke Jawa, sebaliknya lari ke Ternate, ke Maluku. Ternyata di Maluku terjadi juga perlawanan. Setelah terjadi pengkhianatan terhadap Sultan Khairun, Sultan Ba'abullah mengangkat senjata, Portugis lari lagi, ya, ke timur, ya. Kemudian dilanjutkan Belanda, ya. Belanda membentuk VOC tahun 1602, dan oleh Sultan Banten tidak diizinkan membuka kantor di Banten, tapi diberi tempat di Sunda Kelapa, ya. Kenapa? Karena Sultan Banten memperhitungkan kalau ada Belanda di Sunda Kelapa, serangan Sultan Agung yang ambisius ke Banten akan terhambat. Kenapa? Ya sewaktu-waktu VOC bisa menyerang pasukan Mataram kalau pasukan Mataram masuk ke wilayah Banten. Itu pertimbangannya. Disitulah kenapa VOC oleh Sultan Agung kemudian diserang lebih dulu, ya, karena Sultan Agung ingin menaklukkan seluruh Jawa waktu itu, sampai 2 kali menyerang Batavia, ya, 1626 sampai 1629. Itu semua kedua-duanya gagal. Setelah itu pecah lagi perlawanan, ya. Sultan Ageng Tirtayasa, ya, dibantu Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari melawan VOC, ya. Kalah, dilanjut perang Goa, Sultan Hasanuddin melawan VOC. Pertempuran melawan Belanda ini terus dilakukan, ya, sampai terjadi perjanjian bunganya. Putranya Sultan Hasanuddin namanya Karaing Garesong datang ke Jawa karena tidak setuju dengan perjanjian bunganya, mengangkat senjata bersama-sama Trunojoyo, Panembahan Kiri, Panembahan Romo dari Kajoran dan seterusnya. Terjadi perlawanan itu terus sampai Suropati, sampai Diponegoro.